Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ibnu Septian dengan NIM pada 18050. Di video kali ini saya akan menjelaskan CROD atau tabel data dan sembako. Kemudian membuat dan mengambil foreign key untuk menampilkan data tersebut. Kemudian terdapat fitur report file PDF. Di sini saya akan membuka tabel kategori barang. Pada kategori barang terdapat tambah data. Kita lihat terlebih dahulu, ini adalah button tambah data. Kemudian diberikan root untuk pergi ke kategori create. Kita lihat terlebih dahulu pada rootnya. Nah, ini adalah root dari kategori create. Kemudian terdapat function untuk mengembalikan return from kategori / kategori create. Kemudian pergi ke kategori create. Kita coba tambahkan data. Nah, di sini sudah muncul kategori create. Kemudian pada kategori create terdapat root kategori .store dengan metode post. Kemudian di dalamnya terdapat inputan seperti nama kategori. Kita coba terlebih dahulu. Kemudian pada tombol submit kita memberikan root ke dalam kategori dan jika sudah disubmit akan kembali ke dalam kategori. Kita coba submit. Nah, jika sukses akan muncul data berhasil ditambahkan. Kita cek terlebih dahulu pada controllernya. Nah, pada hasil store, data tersebut meminta validasi untuk nama kategori. Kemudian, pada model kategori akan membuat data nama kategori sesuai yang telah diinputkan tadi. Jika sudah sesuai, akan mereturunkan kembali ke dalam root kategori dan memberikan notifikasi sukses data berhasil ditambahkan seperti contoh yang ini. Kemudian untuk menampilkan data tersebut terdapat indeks untuk menampilkan data yang tadi, yaitu TP kategori, kemudian memanggil model kategori get. Get ini berfungsi untuk mengambil semua data pada TP kategori. Kemudian mengembalikan datanya pada return view kategori dan kategori. Jika sudah akan muncul seperti ini. Kemudian lanjut pada tombol edit. Kita lihat terlebih dahulu. Kemudian terdapat tombol edit yang di dalamnya terdapat root untuk pergi ke kategori strip edit. Kemudian ID ini untuk memilih baris yang akan diedit. Kita lihat kategori strip edit. Nah, di sini terdapat root get kategori edit / ID. Get ini berfungsi untuk mengambil data
atau mendapatkan data dari tabel kategori. Kemudian terdapat kategori controller dengan nama kategori slash edit. Kita lihat terlebih dahulu. Kemudian pada function edit terdapat dollar kategori untuk mengambil model kategori yang dicari ID. Kemudian mengembalikan view ke dalam kategori strip edit. Kita coba terlebih dahulu edit. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kategori strip edit, kemudian satu ini adalah ID-nya. Kemudian kita pergi ke kategori edit. Pada kategori edit ini terdapat run action root, kemudian kategori update untuk memperbarui datanya menggunakan metode post. Kemudian kita lihat terlebih dahulu pada web rootnya menggunakan metode post untuk kategori update, kemudian dia ke kategori controller dengan nama kategori update. Kita coba ke controller, kemudian update. Ini adalah function update. Kemudian dia meminta request validasi dari nama kategori. Kemudian terdapat model kategori untuk mencari request dari ID tersebut. Di sini ID-nya 1, maka akan memberikan request nama kategori. Kemudian jika sudah, dia akan mengembalikan atau menurunkan ke dalam root kategori dan memberikan peringatan sukses. Kita coba. Kita coba submit. Nah, jika sudah, akan muncul peringatan sukses, yaitu data berhasil diupdate dan otomatis nama kategori pada baris pertama akan terupdate juga. Kemudian pada tombol hapus, kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tombol hapusnya. Dia pergi ke root, kemudian ada kategori slash destroy dan mencari ID yang dipilih untuk dihapus. Jika ditekan delete, maka akan mereturnkan konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus data ini pada button hapus. Kita coba pergi ke root. Nah, di sini adalah root untuk menghapus data tersebut. Root tersebut menggunakan metode get untuk mengambil ID data tersebut. Kemudian terdapat kategori controller dengan nama kategori destroy. Kita lihat kategori controllernya. Nah, di sini adalah function untuk menghapus datanya. Terdapat tabel kategori mengambil dari model kategori untuk mencari ID-nya untuk di-delete atau dihapus. Jika sukses akan mengembalikan ke dalam kategori. Kita coba untuk menghapus datanya. Kita klik hapus.
Dan muncul apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Coba klik OK dan otomatis data akan terhapus. Kemudian pada fitur dropdown kita tambah terlebih dahulu. Kemudian pergi ke data barang. Nah, di sini adalah fitur dropdownnya dari mengambil data pada tabel kategori barang. Maka akan muncul kategori barang yang telah dibuat tadi. Kita coba cek untuk pergi ke barang strip bread. Pada barang strip grade ini terdapat route untuk pergi ke barang drugstore, kemudian menggunakan metode post. Kemudian pada kategori barang untuk memberikan fitur dropdown, yaitu terdapat for each dari tabel kategori. Kemudian option value-nya dia memilih ID, kemudian memunculkan nama kategorinya, dan otomatis akan muncul seperti ini. Sebelumnya kita harus memanggil TP kategori, yaitu di sini. Pada model kategori, kita mengambilnya semua data pada tabel kategori. Kemudian lanjut pada tombol cetak PDF. Kemudian lanjut pada cetak PDF. Kita pergi dahulu dalam kategori. Nah, di sini adalah untuk cetak PDF. Di sini pergi ke kategori strip PDF untuk memberikan cetaknya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tampilan untuk mencetak data kategori. Di sini terdapat nama kategori, kemudian memanggil kategori dari tabel kategori. Kemudian kita lihat kontrolernya. Nah, di sini adalah sebuah function untuk mengekspor PDF. Dia memanggil kategori dari model kategori dan mengambil semua data yang akan diekspor. Kemudian pada PDF terdapat load view untuk kembalikan pada kategori strip PDF. Jadi akan membalikan ke dalam kategori strip PDF ini, ke dalam sini. Kemudian mereturunkan dan mendownloadnya dengan nama kategori .pdf. Kita coba terlebih dahulu untuk mencetaknya. Nah, jika sudah, akan muncul cetak data seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.